Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, di mana kita akan membahas latar belakang kedatangan Jepang, serta respon rakyat Indonesia, kemudian cara Jepang menduduki wilayah Indonesia. Untuk poin pertama, yaitu latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Pasti di benak teman-teman semua mempertanyakan apa sih latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Ya baik, kedatangan Jepang di Indonesia itu ada beberapa faktor. Pertama, adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji yaitu serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar. Setelah restorasi Meiji, kemudian adanya keinginan Jepang untuk menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Pada tahun 1941, Amerika Serikat mengembargo minyak bumi atau melarang negara lain menjual minyak bumi ke Jepang. Sedangkan Jepang membutuhkan itu untuk perindustrian dan logistik perang. Dan pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Amerika dengan melakukan pengoboman di Pearl Harbor untuk menyerang tentara Amerika di Pasifik dan berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika. Jepang juga menyerang Filipina dan kemudian Indonesia dengan tujuan mendapatkan logistik dan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Kemudian kita akan lanjut ke topik kedua, yaitu proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia terjadi setelah proses pengeboman Pearl Harbor pada Desember 1941. Akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, KNIL atau Tentara Sekutu dan pasukan Australia mencoba menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Lalu Jepang pun berhasil menguasai Kepulauan Maluku. Kemudian Tarakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, lalu masuk ke Pontianak dan mulai menyerang Sumatera. Kemudian pada Februari 1942, Jepang mulai menyerang Jawa. Setelah menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang ingin menguasai Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Jawa yang dipimpin Jenderal Imamura. Jepang lalu mendarat di Banten, Indramayu, Bojonegoro. Setelah itu, Jepang mulai menyerbu pusat kekuatan Belanda. Lalu pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan Jawa kepada Jepang. Penyerahan ini ditandatangani oleh Jenderal Terporten dan Jenderal Imamura. Ya, itulah proses pendudukan Jepang di Indonesia sehingga mampu menguasai beberapa wilayah serta mampu menduduki Indonesia. Kemudian kita lanjut ke sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang atau respon rakyat Indonesia, di mana kedatangan Jepang pada saat itu disambut baik oleh rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang melakukan berbagai propaganda di mana rakyat dijanjikan Jepang untuk mendapat kebebasan dari penjajahan dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian setelah mendapat respon yang baik
dari masyarakat Indonesia, Jepang mulai melakukan pembentukan pemerintahan militer di Indonesia. Dimulai pertengahan tahun 1942, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Ya, seperti Angkatan Darat Sumatera, Angkatan Darat Jawa Madura, dan Angkatan Laut Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Lalu kemudian Jepang juga membentuk pemerintahan sipil di Indonesia. Ya, mungkin begitu saja video mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, di mana kekejaman dan kesengsaraan rakyat Indonesia yang dibuat oleh Jepang sangat menderita. Jepang juga melakukan berbagai propaganda agar rakyat menyambut mereka dengan baik. Lalu mereka membinasakan rakyat Indonesia dengan berbagai macam pemberontakan atau kejahatan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kalian yang menyaksikan video ini. Mungkin penjelasan dari saya kurang, dan nantinya saya akan mencoba untuk memperbaiki penjelasan mengenai video-video berikutnya. See you next time. Yeah.